Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Apapun situasinya menjadi jalan untuk belajar. Apapun fenomenanya adalah pelajaran. Maka mari ya tetap kita istiqomah belajar. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mulai jenis-jenis hubungan. Ini yang pertama, jenis hubungan yang tidak enak, yaitu jenis konflik. Nah, ini ya ndak hanya antara sains dan agama, hubungan apa saja kalau konflik ya ndak enak. Hubungan konflik ini yang agama merasa paling benar, sains juga merasa paling benar, saling menyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Biasanya terus main kekuasaan. Barat kenal misalnya kasus Galileo dengan gereja Katolik Roma. Teman-teman juga tahu ceritanya ini. Kemudian kasus-kasus diskusi tidak selesai-selesai sampai hari ini. Kita ini evolusi apa kreasi? Nah, itu sampai hari ini perdebatan. Ada banyak sekali buku yang ditulis. Ini jenis konflik namanya. Dalam sejarah Islam juga ada fenomena pemaksaan pandangan oleh yang punya kekuasaan. Misalnya di era Mu'tazilah, era Abbasiyah itu ada namanya mihnah. Mihnah itu uji pandangan, uji keyakinan. Kalau keyakinannya beda dengan yang diyakini oleh kekhalifahan, oleh dinasti, terus ulamanya dieksekusi. Sama seperti yang dialami oleh Galileo. Jadi di kasusnya Galileo, gereja ingin mengendalikan dunia ilmu. Sehingga lahirlah namanya imperialisme agama. Gereja menolak fakta-fakta yang bertentangan dengan teologi dan mencoba menindas teori-teori ilmiah zaman itu ya. Kebalikannya juga ada, yaitu imperialisme ilmiah. Kalau imperialisme ilmiah itu kebalikannya, ilmunya yang menjatuhkan, menyalahkan agama. Agama dianggap irasional, agama dianggap tidak ilmiah, tertutup, kolot, dogmatis, kuno. Nah, itu serangan-serangan pada orang beragama. Jadi ya dua-duanya negatif. Apakah imperialisme agama maupun imperialisme ilmiah. Karena dua-duanya ingin memaksakan pandangannya. Ya memang kadang-kadang sulit mengendalikan ketika berbeda. Agama menyatakan begini, sains menyatakan begitu. Terus masing-masing saling mengklaim. Lahirlah konflik. Kadang-kadang kita juga gelisah. Yang kita pahami kok beda ya Pak dengan ajaran agama ya Pak misalnya itu. Terus kita gelisah. Ini namanya situasi konflik. Saya kasih contoh ya, tokoh yang konflik
Tapi yang diserang agama, misalnya Richard Dawkins. Beliau ini nyinyir sekali kalau sama agama. Kata dia, sains dituduh merusak agama, padahal agama juga merusak sains. Agama mengajarkan orang untuk merasa puas dengan hal-hal sepele yang tidak dapat dijelaskan dengan cara supernatural dan membutakan mereka terhadap penjelasan nyata yang menakjubkan yang kita miliki dalam genggaman kita. Agama mengajarkan mereka untuk menerima otoritas, wahyu, dan keimanan. Bukannya bahkan selalu memaksakan bukti. Nah, ini Dawkins. Kita yang beragama dimarahi sama dia. Agama itu supernatural saja, tidak mau menerima yang ilmiah-ilmiah, lebih percaya sama wahyu dan lain sebagainya. Ini gaya konflik namanya. Ada lagi kebalikannya. Kalau ini dulu pernah kita bahas dari Paul Feyerabend. Ini kalau yang belajar filsafat ilmu, tokoh ini sering disinggung. Dia mengkritik sains, kebalikannya. Kata Feyerabend, hari ini sains itu seperti agama baru. Menindas semua yang tidak sepakat dengan dia. Sains hari ini menentang kreativitas dan imajinasi. Sains tidak hanya mewajibkan setiap orang mempercayai hal yang sama, namun juga berpikir dengan cara yang sama. Sains dapat menjadi sangat tidak toleran terhadap perbedaan, seperti agama. Merasa benar sendiri dan arogan dari banyak ilmuwan adalah ancaman bagi kebebasan berpikir manusia. Para pemikir bebas, orang-orang yang kreatif harusnya menentang hal ini. Jadi ini Feyerabend. Sebenarnya nanti ada beberapa seperti dari teori kritis atau kelompok spiritual seperti Setu Senasar yang dulu kita bahas, itu kan juga mengkritik sains yang jadi dogmatis. Jadi kaku. Sains kok malah jadinya kayak agama sekarang. Orang tidak boleh bantah. Orang harus patuh saja. Kalau tidak ilmiah kita dihabisi. Seolah-olah perspektif yang berbeda dengan sains itu pasti keliru. Nah, dia jatuhnya jadi ideologi. Nah, ini dikritik oleh Paul Feyerabend yang beliau punya teori terkenal sekali namanya anarkisme ilmiah. Anarkisme ilmiah itu suka-suka lah kamu, tidak harus terlalu kaku kok di dunia ilmiah itu. Terserahlah kamu pakai metode apa, yang penting tujuanmu tercapai. Itu gayanya Feyerabend. Kalau metode ilmiah kan kita ditata rapi itu. Diawali dari problem, terus hipotesis, terus observasi. Gitu kan rapi sekali. Yang tidak begitu disalahkan. Itu kamu yang ngalami skripsi, tesis kan bisa merasakan betapa beratnya sekedar mikir saja. Karena kamu diikat oleh banyak sekali norma. Harusnya koma tapi kamu keliru titik koma, itu bisa diceramai habis-habisan kamu. Nah, ini dikritik, iki sains jadi kaya agama gini ya, sekaku itu. Nah, yang tadi agama juga begitu kan, agama apa yang menyerang sains. Kalau ini sainsnya sendiri yang ternyata juga dogmatis seperti agama. Cara-cara berpikir begini inilah nanti yang dikenal dengan pendekatan konflik. Tentu saja pendekatan konflik ini tidak sehat untuk kita. Kenapa? Karena dua-duanya penting. Sains ya penting, agama ya penting. Nanti ada pendekatan kedua yang mungkin kita sering pakai ini juga. Namanya pendekatan independen.
cara memandang pendekatan independen itu sains punya jalannya sendiri, agama punya jalannya sendiri. Sains punya wilayahnya sendiri, agama punya wilayahnya sendiri. Kalau sains itu yang empiris logis tadi. Kalau agama itu mungkin yang moral, yang nilai, yang etis. Jadi ini dua hal yang berbeda. Biar jalan sendiri-sendiri. Nah ini kedua. Mungkin kita sering sekali pakai argumen ini. Ya paling tidak ini tidak konflik. Tapi tetap sebenarnya belum kondusif untuk hubungan ideal antara sains dan agama. Kenapa bisa begitu? Ini loh kata Ian Barbour, kata dia, kita tidak menjalani hidup ini secara terbagi rapi dalam kompartemen-kompartemen yang terpisah. Kita mengalaminya secara utuh dan saling berhubungan. Sebelum kita mengembangkan disiplin ilmu tertentu untuk mempelajari berbagai aspeknya. Ya memang faktanya agama mengurusi ranahnya, sains mengurusi ranahnya. Tapi dalam hidup kita dua-duanya jadi satu. Campur. Nanti kalau kita pisah-pisah seperti ini, nanti itu kan agama. Sekarang saya sedang jadi ilmuwan ini. Nah, agamanya nanti saja. Nanti bisa jadi begitu. Kalian melakukan penelitian-penelitian yang membahayakan manusia misalnya. Bahaya atau tidak itu kan nilai. Begitu, Mas, jangan neliti begitu dong. Itu dosa lo, merusak lo, bahaya. Enggak apa-apa, kan ilmiah ini konteksnya. Zaman saya awal-awal dosen dulu ada mahasiswa yang penelitiannya tentang religiositas PSK di Sarkem. Itu kan ngeri, mahasiswa masih muda. Terus tiap hari keluar masuk di sana. Itu kan, ya kan dia bilangnya ya gagah kan sebagai ilmuwan kita objektif ya ning aku ya masalahnya kamu orang yang sama yang juga punya nafsu, punya kepentingan, punya keinginan. Apa bisa kamu misah dirimu? Ini ilmuwannya saja ini, Pak. Nah, nanti baru laki-lakinya saya pending dulu. Nggak iso. Karena kamu ya ilmuwan, ya laki-laki. Gitu. Ya, itu kritiknya Barbour persis seperti itu. Apa bisa kita misah-misah dua? Oh, ini agamanya, nah, ini sainsnya. Gitu. Wong dia menyatu, berjalin dalam hidup kita ini. Ketika dipisah-pisah, ya nanti ada kan kadang orang menyebutnya sekuler itu. Nilai agama ya agama, kalau tentang ilmiah ya ilmiah, sains for sains. Tapi cara pandang begini kan dalam sejarah kadang-kadang menghasilkan banyak tragedi. Ketika pengembangan sains tidak diiringi kesadaran atas nilai-nilai dan kemanusiaan, maka banyak produk teknologi yang blunder malah menghancurkan kita sendiri. Ada nuklir, ada macam-macam. Jadi ini paradigma independen ini memang tidak tabrakan, jalan sendiri-sendiri, tapi kurang fungsional. Karena dalam praktek menjalankannya bareng dua-duanya. Kita ya orang yang sama, yang beragama, yang sekaligus berilmu. Lagi-lagi setelah independen ketika masuk dalam diri kita jatuhnya bisa konflik lagi sudah. Jadi ini solusi kedua. Ya mungkin sampai level tertentu solusi ini bisa kita pakai. Itu kan ilmu. Ini agama loh, itu mungkin bisa begitu. Tapi tidak selalu bisa kita pakai. Di banyak kesempatan nanti bisa konflik, bisa tabrakan. Ketika isi dan kepentingannya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga.
Nah, yang ketiga ini baru banyak diapresiasi. Kalau bisa ya paling tidak ilmu dan agama itu saling berdialog. Dialog itu kan berarti saling memberi masukan. Kenapa sih Pak kok harus dialog? Yo, yang pertama karena dua-duanya penting. Dua-duanya kita hayati, kita fungsikan dalam hidup. Rasanya ndak ada yang boleh harus dikorbankan. Baik sains maupun agama. Berarti ya harus dua-duanya kita bela. Sementara kadang-kadang tabrakan. Di situ gunanya dialog. Yang kedua, baik sains maupun agama tadi sudah dijelaskan ya, dua-duanya sama-sama tafsir, sama-sama pemahaman kita. Berarti ya selevel saja, tinggal siapa tahu pemahaman kita yang keliru atau harus disesuaikan lagi, harus dipaskan lagi misalnya. Loh, ini dasarnya Al-Quran ya Pak? Iya, Al-Qurannya pasti benar. Tapi pemahamanmu tidak. Karena kita ini manusia. Bisa salah dan mungkin salah. Maka jangan ragu-ragu untuk mencari wawasan baru, masukan baru untuk memahami lebih baik. Kita memahami agama dengan bantuan sains kan oke. Kita mendalami sains dengan memperhatikan perspektif agama juga kan lebih utuh. Baik, yang ketiga, tadi juga sudah dijelaskan, yang ilmiah itu ya isinya tidak selalu rasional empiris, juga ada imajinasinya, ada intuisinya. Agama yang menurut kita hanya keimanan, ya rasionalnya juga banyak. Karena itu sudut pandang agama dan sudut pandang sains sangat mungkin dipertemukan. Kita membahas masalah dari berbagai perspektif. Lingkungan, kedokteran, penelitian, itu kan bisa kerjasama antara agama dengan sains. Agama dari sisi nilai moral dan spiritualnya, sains dari aspek teknis empirisnya. Nah, dua-duanya jadi utuh kalau saling berdialog, saling memberi masukan. Ini jenis interaksi yang ketiga. Nah, kalau yang seperti itu banyak yang menyarankan. Misalnya, saya ambil dari Paus Yohanes Paulus II. Beliau menyatakan, sains dapat memurnikan agama dari kesalahan dan takhayul. Dan agama dapat memurnikan sains dari penyembahan berhala dan memutlakkan yang salah. Nah, kadang-kadang kan misalnya begini loh, kalau dalam Islam itu misalnya ada teori namanya teori taskhir. Kita itu bisa bertauhid secara murni ketika kita bisa menaklukkan alam semesta. Jadi kita berdaya di hadapan alam, bukan tidak berdaya. Ini namanya taskhir, menaklukkan alam semesta. Loh, untuk bisa menaklukkan alam semesta ini kan bekalnya sains, bekalnya ilmu pengetahuan. Makanya kata Paus tadi, bisa loh agama sains membantu agama dari pemberhalaan. Karena biasanya orang yang tidak berdaya itu memberhalakan apa yang tidak dia pahami. Misalnya zaman dulu ada orang yang dalam tanda petik ya, nyembah laut, nyembah gunung, nyembah pohon. Kenapa? Belum bisa menaklukkan, tidak paham teorinya, tidak paham seluk-beluk ikhwalnya. Dia tidak berdaya di hadapan alam semesta itu. Akhirnya muncul pemujaan-pemujaan karena dia merasa lemah di hadapannya. Ini namanya teori taskhir.
Tapi begitu ilmu pengetahuan lahir, kita paham mekanisme laut, mekanisme udara, tata cara memelihara lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa ngontrol. Jadi kita berdaya sudah, kita tidak lemah lagi. Di situ pentingnya sains untuk membantu keimanan kita. Membuat kita bisa tinggal satu-satunya Allah yang kita nomor satukan. Kita di hadapan apapun kita berdaya. Kita bisa menguasai, menaklukkan, memahami. Nah itu salah satu ilustrasinya. Kalau dari Einstein ini teman-teman hafal ya. Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta. Ini penjelasannya sudah paham lah teman-teman. Kenapa sih ilmu tanpa agama itu timpang? Ya karena kita kehilangan setengah dari dimensi hidup. Hidup ini ya tidak sekedar empiris rasional saja, tapi ada nilai, ada norma, ada moralitas, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, yang transenden, spiritual. Kalau kita berhenti hanya yang bisa diakses oleh panca indera, yang empiris, ya hidup kita akan pincang. Bayangkan kalau hidup ini kalkulasinya hanya positivistik saja. Apa-apa diukur secara rasional. Kadang-kadang jadi kering. Ada temanmu misalnya pinjam duit, mbok ada ndak 100-100 gitu. Nah misalnya, terus kalau kamu jawab rasional kan, saya ada sih, tapi kamu emangnya apa aku? Ya bukan anakku, bukan saudaraku, bukan kan gitu. Itu jawaban rasional. Masuk akal, memang bukan apa-apanya. Tapi kalau hanya pakai akal, ya jadinya kering. Coba ganti sudut pandang. Pakai hati nurani kah yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, jawabannya mungkin berbeda. Nah, itu makanya disebut timpang. Kamu ngertinya dunia hanya setengah. Ilmu saja membuat kita pincang. Agama saja tanpa sains buta. Kenapa begitu? Agama itu basisnya keyakinan. Keyakinan kalau tidak diimbangi dengan pemahaman, kalau dalam agama kan kadang kita menyebutnya taklid buta. Kita tidak tahu yang kita lakukan apa, kita tidak sadar yang kita jalankan apa. Hanya ikut saja. Maka biar tidak buta, ya diimbangi dengan pengetahuan, diimbangi dengan sains. Jadi ini kalau mengikuti Einstein. Ini kalimat yang masyhur sekali, terkenal sekali. Ilmu pengetahuan hanya dapat memastikan apa yang ada, namun tidak dapat memastikan apa yang seharusnya terjadi. Dan di luar domainnya, segala jenis pengukuran nilai tetap diperlukan. Ya sains for sains, tapi kan nilai tetap perlu. Kita hidup ini ya yang menyangga kemanusiaan kita ya nilai-nilai. Ada satu lagi dari Cantwell Smith. Kata dia, segala kebenaran dan pemahaman manusia, baik pada dataran ilmiah sains maupun pada dataran spiritual agama, berada dalam logika sejarahnya sendiri. Sehingga sama-sama bersifat terbatas, partikular, dan human. Dari titik inilah bisa dipahami betapa relasi yang sifatnya mutual understanding akan sangat memperkaya dan mengisi. Jadi kita harus terbuka, baik sebagai agamawan maupun ilmuwan. Agama bisa memberi banyak masukan pencerahan, demikian juga ilmu. Itu makanya penting dialog, cari informasi. Dari bidang-bidang ilmu juga bidang-bidang agama.
Baik, itu hubungan jenis ketiga. Nah ini menarik. Kalimatnya Kepler ini ya. Jangan baper dengan kata-kata lidah dan jari. Lidah Tuhan dan jari Tuhan tidak mungkin berbenturan. Maksudnya apa? Agama itu kan wahyu. Wahyu itu kan firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Sementara itu makanya di situ isyaratnya lidah Tuhan. Sementara sains itu kan alam semesta ini, empiris, dunia realitas. Yang itu kan ciptaannya Tuhan, karya Tuhan. Sama-sama sumbernya Tuhan. Yang satu kata-kata Tuhan, yang satu karya Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya word and work. Jadi kata-kata dan karya dari Tuhan pasti tidak berbenturan, pasti tidak bertentangan. Kok rasanya bertentangan, Pak? Karena pemahaman kita, tafsir kita, baik terhadap ayat-ayat dalam agama wahyu maupun ayat-ayat alam semesta karya Tuhan. Cara kita memahami yang mungkin belum pas, belum sesuai. Ini kata-katanya Kepler. Baik, kita lanjutkan. Jenis hubungan keempat. Namanya integrasi. Kalau tadi dialog itu saling memberi masukan saja. Kalau integrasi ini sudah bertaut, mencari titik temunya. Di mana integrasi terjadi? Ada 3 model. Yang pertama namanya natural theology, yang kedua theology of nature, dan yang ketiga namanya sintesis sistematis. Ini 3 istilah dari Ian Barbour. Natural teologi ini banyak ditemui di para filosof. Teologi natural berangkat dari sains untuk membuktikan kebenaran agama. Ini natural teologi. Jadi coba lihat alam semesta. Dari alam semesta yang tertib ini kan berarti memang Tuhan itu ada. Nah ini disebut argument from the science. Jenis-jenis seperti ini namanya natural theology. Jadi diawali dari akal kita, kemudian terbuktilah kebenarannya agama. Ada lagi jenis kedua. Jenis kedua adalah theology of nature. Theology of nature ini merumuskan ulang pemahaman agama. Kalau tadi kan membuktikan, kalau ini merevisi. Diawali dari keimanan, ditambah sains, kemudian imannya berubah. Jadi lebih kuat atau lebih baik. Itu theology of nature. Kalau yang pertama tadi, diawali dari sains. Terus terbuktilah hal-hal yang kita sebut religius. Kalau yang kedua, diawali dari agama. Ketika dipertemukan sains, lahir revisi-revisi terhadap keyakinan kita. Yang kita kemarin dari kitab suci begini, kita pahami begini. Oh ternyata kata sains begini pasnya. Oh berarti tafsir saya harus disesuaikan lagi. Kemarin saya menafsirkan dari ayat Al-Quran misalnya bahwa bumi itu datar. Sesuai ayat ini berapa. Oh terus, oh enggak, kata para ilmuwan bumi itu bulat. Oh mungkin saya salah menafsirkannya. Coba saya ulang lagi membacanya lebih teliti. Nah ini namanya theology of nature.
Jadi kalau natural teologi mikir saja dan kesimpulannya nyambung dengan agama, kalau theology of nature kita beriman, percaya, kemudian mendapat pertimbangan-pertimbangan sains sehingga kemudian terjadi revisi-revisi. Ada lagi yang ketiga, kalau ini baik sains maupun agama, kita kumpulkan jadi satu menjadi visi hidup kita. Dua-duanya kita sambung. Itu namanya sintesis sistematis. Jadi kita atur, kita itu ya sains ya agama. Nanti polanya banyak. Jadi ini namanya integrasi. Menemukan titik temu antara agama dan sains. Nah, ini ada kalimat bagus dari EPJ Abdul Kalam, Presiden India dari tahun 2002 sampai 2007. EPJ itu singkatan. Abdul Fakir Jainal Abidin, Abdul Kalam. Kata beliau begini, saya bertanya-tanya, mengapa sebagian orang cenderung memandang sains sebagai sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhan? Menurut saya, jalan sains selalu bisa menembus hati. Bagi saya, sains selalu menjadi jalan menuju pengayaan spiritual dan realisasi diri. Jadi kata beliau, kenapa sih kita itu selalu membaca sains itu sebagai berjarak dari agama, berjarak dari Tuhan? Bukankah sains itu pembacaan kita terhadap alam semesta? Sementara alam semesta itu ciptaannya Tuhan. Kenapa sih tidak kita baca sains itu sebagai pemahaman kita atas karya Tuhan? Sehingga setiap capaian sains semakin mendekatkan kita pada Tuhan. Setiap temuan baru ilmu semakin kita merasa dekat dengan Tuhan. Harusnya begitu. Tapi kita hari ini lebih sering sibuk misah-misah antara sains dan agama. Nah ini keprihatinannya beliau ini. Beliau ini ilmuwan besar yang jadi presiden. Ada yang bilang beliau ini jadi presiden tanpa dukungan partai manapun. Pada era itu. Ya jangan dibandingkan di Indonesia. Nah, jadi ini boleh dicari bukunya, ini autobiografi beliau. Beliau sangat bersemangat ingin agar anak-anak muda India saat itu fokus bisa tertarik ke dunia sains, dunia ilmu.